Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan melakukan praktikum modul 7 pada mata kuliah Sistem Tertanam. Modul 7 sendiri yaitu tentang kendali motor servo. Nah, untuk tujuannya sendiri yang pertama adalah memahami kerja motor servo, dan yang kedua menguasai pengendalian motor servo. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan ada 5, yaitu yang pertama breadboard kecil, yang kedua Arduino Uno, yang ketiga motor servo, yang keempat LCD 16x2, dan yang kelima yaitu resistor yang bernilai 220 ohm. Langsung saja kita ke dashboard Tinkercad. Kita akan membuat new circuit. Untuk alat dan bahannya langsung saja kita cari. Yang pertama ada breadboard. Kita pakai yang small. Lalu kita letakkan di sini. Yang kedua yaitu Arduino. Kita taruh di sini. Yang ketiga yaitu motor servo. Kita akan cari motor servo. Yaitu yang berbentuk servo. Oke, yaitu yang berbentuk ini, micro servo. Kita taruh di sini. Lalu kita ubah posisinya, rotasinya. Kemudian lanjut untuk alat dan bahan yang keempat, yaitu kita memerlukan LCD. Akan kita letakkan di bagian sini saja. Kemudian yang terakhir yaitu adalah resistor. Kita akan taruh di sini. Untuk nilainya akan kita ubah menjadi 220 ohm. Karena komponen yang kita gunakan sudah tersedia semua, maka kita tutup. Kemudian kita akan menuliskan kode programnya. Untuk kode programnya akan kita ambil dari modul ke-7 yang telah tersedia. Yaitu seperti di bawah ini kode programnya. Baik. Kemudian untuk rangkaiannya masih belum kita sambungkan untuk
titik-titik pin-pinnya, maka kita akan sambungkan terlebih dahulu. Yang pertama ada inputannya yaitu 5 volt. Kita akan ubah menjadi warna red. Untuk inputannya akan kita taruh di titik pin breadboard yang plus. Kemudian yang tersambung ke inputan yaitu ada power dari LCD-nya. Selanjutnya ada juga dari motor servonya, yaitu di power ini kita akan sambungkan. Setelah itu kita akan sambungkan yang terhubung dengan ground. Untuk talinya atau kabelnya kita ubah jadi warna hitam untuk ground. Selanjutnya yang terhubung dengan ground dari LCD-nya sendiri, yaitu ada di pin LED katoda. Kemudian ada juga dari ground LCD-nya. Kita akan hubungkan. Kemudian untuk pada pin kontras juga terhubung ke ground. Selanjutnya yaitu red or white juga terhubung ke ground. Kemudian ground juga kaki dari motor servo yang ground pinnya juga terhubung ke titik breadboard yang ground. Selanjutnya itu menghubungkan pin LED anoda dari LCD ke kaki dari resistor. Untuk warnanya sendiri kita ubah menjadi warna brown. Selanjutnya juga dari kaki dari motor servo ini terhubung ke pin 8 pada Arduino-nya.
Selanjutnya yaitu menghubungkan pin-pin pada layar LCD ke Arduino-nya. Yang pertama ada yang hijau. Akan terhubung ke pin 12, akan terhubung ke kaki register select-nya. Kemudian untuk kaki enable-nya akan terhubung ke pin 11. Selanjutnya yaitu kita membutuhkan pin 4 pin dari kaki LCD ini hubungkan ke Arduino pin digitalnya. Kita hubungkan dari nomor 2 pin kedua. Selanjutnya kita hubungkan ke pin yang selanjutnya. Selanjutnya pin DB5 dan kita hubungkan ke pin keempat, dan terakhir yaitu pin kelima akan kita hubungkan ke DB4 nya. Selanjutnya yaitu dan semua pinnya sudah terhubung, baik LCD, Arduino, serta motor servonya dan resistornya juga. Maka selanjutnya kita akan mencoba untuk mensimulasikannya. Bismillah. Baik, di sini sudah terlihat untuk motor servonya sudah berputar secara otomatis. Nah, untuk dari modul ke-7 sendiri ini dilaksanakan untuk mensimulasikan dengan menu simulation, lalu mengamati apa yang akan terjadi. Dan di sini dapat kita lihat motor servonya ini berputar secara otomatis. Dapat bergerak secara otomatis dikarenakan juga bantuan dari kode programnya. Nah, untuk kode programnya sendiri
di sini ada include servo, di mana untuk memasukkan dari motor servonya maksudnya. Oh ya, memasukkan library-nya maksud saya. Ini adalah memasukkan library-nya, kemudian include liquid crystal. Ini memasukkan library dari si LCD ini. Untuk servo motor ini merupakan variabel servo untuk dikendalikan. Nah, kemudian ada void setup, di mana di dalam void setup ini ada beberapa baris, yaitu ada 4 baris, yaitu untuk mendeklarasikan pin-pin yang digunakan. Pertama pada motor itu ada pin 8 yang digunakan, kemudian motor servo maksudnya, kemudian di LCD ada beberapa juga yang kita gunakan, yaitu ada mendeklarasikan LCD ini LCD ke 16x2. Kemudian ada juga mendeklarasikan sudut, artinya ini nilainya tetap, print sudut, yaitu menampilkan suatu nilai yang tetap atau menampilkan tulisan yang tetap yang tidak berubah. Kemudian di bawah sini ada void loop, di mana void loop ini merupakan kode program untuk agar si motor servo ini menjadi berputar secara otomatis. Nah, di sini pertama ada baris delay 2000 milisecond, di mana untuk menghentikan sejenak selama 2000 milisecond. Begitu pula pada baris yang ada tulisan delay 2000 ini, dan 1000 juga itu nih maksudnya sama. Kemudian ada motor write. Nah, di sini artinya untuk menggerakkan, kode program untuk menggerakkan supaya motor servo ini berputar dengan sudut 90 derajat. Lalu ada LCD kursor 11,0, artinya di sini untuk menampilkan di LCD nilainya itu ditampilkan pada kolom ke-11 dan baris ke-0. Ini kolom ke-11, baris ke-0 itu yang baris pertama kalau kita lihat di LCD-nya. Dan LCD print itu artinya menampilkan bahwa nilai ini menampilkan pada LCD yang udah di setup sebelumnya pada baris ke-11, pada kolom ke-11 dan baris ke-0 itu yang bernilai 90 begitu. Dan kode program ini sama penjelasannya dengan kode program yang di bawahnya. Hanya saja berbeda nilainya, kemudian nilai delay-nya juga berbeda, dan nilai sudutnya. Untuk void loop-nya artinya dia dilakukan secara berulang. Itu penjelasan dari kode program yang ada pada modul ke-7 untuk menjalankan motor servo secara otomatis. Dan sudah kita tadi simulasikan bahwa motor servo ini berjalan dengan baik sesuai dengan sudah dikode programkan. Baiklah, mungkin untuk yang pertama, praktikum modul 1 yang pertama, modul ke-7 yang pertama itu sudah saya selesaikan. Kemudian untuk rangkaian dan program pengendalian motor servo manual menggunakan potensiometer dan besarnya sudut ditampilkan di layar LCD. Nah, untuk ini akan dijelaskan pada video selanjutnya. Terima kasih.
Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keliru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.